Pada episode sebelumnya, kita membahas tentang engine failure dalam bisnis, tentang kegagalan inti yang sering muncul perlahan dan nyaris tak terdengar. Kita melihat bagaimana sebuah organisasi bisa terus bergerak, menjalankan aktivitas sehari-hari, bahkan terlihat stabil dari luar, padahal daya dorong utamanya mulai melemah. Mesin utama yang selama ini memberi tenaga perlahan kehilangan kekuatan, dan bahaya terbesar justru datang dari ilusi bahwa semuanya masih baik-baik saja. Namun ada satu fase lain yang tak kalah berbahaya, fase ketika badai telah lewat. Di episode ini, kita akan membahas titik terkritis setelah badai, momen sunyi yang sering disalahartikan sebagai keselamatan, padahal justru menentukan apakah pemulihan benar-benar akan terjadi atau hanya menjadi jeda sementara sebelum masalah berikutnya muncul. Dalam dunia penerbangan, badai memang menjadi salah satu ancaman paling jelas. Turbulensi yang kuat, visibilitas yang rendah, atau kondisi cuaca ekstrem bisa memaksa pilot mengambil keputusan cepat untuk menjaga keselamatan pesawat dan penumpang. Dalam situasi seperti itu, seluruh kru biasanya berada dalam kondisi sangat waspada. Setiap instrumen diperhatikan dengan cermat, setiap komunikasi dilakukan dengan disiplin tinggi. Namun menariknya, banyak insiden serius tidak terjadi saat badai sedang berlangsung. Justru banyak insiden terjadi setelah turbulensi mereda. Ketika pesawat akhirnya keluar dari awan gelap, ketika langit mulai terlihat lebih terang, ketika indikator kembali stabil dan tekanan psikologis mulai berkurang. Di momen seperti itulah kewaspadaan manusia sering menurun. Secara psikologis, hal ini sangat dapat dipahami. Setelah melewati tekanan tinggi, tubuh dan pikiran secara alami ingin melepaskan ketegangan. Fokus yang sebelumnya sangat tajam mulai mengendur. Disiplin yang selama badai dijaga dengan sangat ketat perlahan mulai dilonggarkan. Namun di udara, fase seperti ini bisa menjadi sangat berbahaya, karena meskipun badai telah lewat, penerbangan belum selesai. Pesawat mungkin sudah stabil, tetapi struktur pesawat masih menahan tekanan yang dialami selama turbulensi. Mesin mungkin masih bekerja, tetapi margin keselamatan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum badai. Sistem mungkin terlihat normal, tetapi belum tentu semuanya benar-benar pulih. Dalam kondisi seperti ini, satu keputusan kecil yang keliru bisa membawa konsekuensi besar. Pilot yang berpengalaman memahami bahwa fase setelah badai justru membutuhkan tingkat disiplin yang sama, bahkan kadang lebih tinggi daripada saat badai berlangsung. Instrumen tetap dipantau dengan cermat, prosedur tetap dijalankan dengan teliti. Checklist tidak dilewati hanya karena kondisi sudah terlihat membaik. Karena keselamatan penerbangan tidak ditentukan oleh bagaimana pesawat melewati badai saja, tetapi oleh bagaimana kru menjaga kendali setelah badai itu berlalu. Dalam dunia bisnis, pola yang sama seringkali terjadi. Setelah sebuah organisasi melewati krisis besar, entah itu krisis keuangan, krisis reputasi, perubahan pasar yang drastis, atau tekanan teknologi yang disruptif, momen setelah krisis sering terasa seperti kemenangan. Restrukturisasi selesai. Kerugian mulai terkendali, operasional kembali berjalan. Dari luar, organisasi terlihat pulih. Namun dari dalam, kondisi sebenarnya sering jauh lebih kompleks. Tim mungkin masih kelelahan setelah bekerja di bawah tekanan panjang. Hubungan kerja mungkin masih menyimpan ketegangan yang belum sepenuhnya selesai. Sistem yang digunakan selama krisis mungkin hanya solusi sementara yang belum benar-benar stabil. Dengan kata lain, organisasi mungkin sudah keluar dari badai, tetapi belum benar-benar pulih. Masalahnya, fase seperti ini jarang mendapat perhatian serius. Banyak pemimpin merasa bahwa krisis sudah berhasil dilewati, sehingga fokus segera dialihkan kembali ke pertumbuhan. Target dinaikkan kembali, ritme kerja dipercepat, organisasi didorong untuk segera kembali normal. Evaluasi mendalam sering ditunda, refleksi sering dianggap tidak produktif. Padahal organisasi sebenarnya masih berada dalam zona rapuh. Inilah yang bisa disebut sebagai titik terkritis setelah badai. Dalam fase ini, organisasi tampak stabil, tetapi sebenarnya masih sangat sensitif terhadap kesalahan kecil. Keputusan yang mungkin terasa sepele bisa membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Dalam dunia penerbangan, pilot yang berpengalaman memahami bahwa momen setelah badai membutuhkan disiplin ekstra. Mereka tidak langsung bersantai hanya karena turbulensi telah berakhir. Justru di fase ini mereka memastikan bahwa setiap sistem benar-benar kembali ke kondisi yang aman. Instrumen diperiksa ulang, kondisi pesawat dipantau dengan lebih teliti,
Tidak ada asumsi bahwa semuanya sudah baik hanya karena langit terlihat cerah. Dalam kepemimpinan, prinsipnya tidak jauh berbeda. Pemimpin yang matang tidak terburu-buru menutup fase krisis. Mereka memberi ruang bagi organisasi untuk benar-benar memahami apa yang telah terjadi. Mereka membuka ruang untuk evaluasi yang jujur, bahkan ketika hasil evaluasi itu mungkin tidak nyaman. Mereka bertanya bukan hanya tentang apa yang berhasil, tetapi juga tentang apa yang hampir gagal. Mereka mendengarkan sinyal-sinyal kecil yang mungkin terlewat saat badai berlangsung. Karena seringkali kegagalan berikutnya tidak datang dari masalah lama yang sudah kita kenali. Ia datang dari keputusan gegabah setelah kita merasa sudah selamat. Di era bisnis modern, tekanan untuk cepat pulih sangat besar. Pasar menuntut optimisme. Investor menunggu tanda-tanda pertumbuhan kembali. Tim berharap kepastian bahwa masa sulit telah benar-benar berakhir. Tekanan ini sering membuat pemimpin merasa perlu menunjukkan bahwa semuanya sudah kembali normal. Namun kecepatan tanpa kesadaran dapat mengorbankan pemulihan jangka panjang. Titik terkritis setelah badai pada akhirnya menguji satu hal yang sangat mendasar dalam kepemimpinan. Apakah seorang pemimpin berani menahan laju ketika semua orang ingin kembali berlari? Menahan laju bukan berarti kehilangan momentum. Kadang justru itu adalah cara untuk memastikan bahwa momentum berikutnya tidak dibangun di atas fondasi yang rapuh. Dalam dunia penerbangan, pendaratan yang aman tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pesawat melewati badai di tengah perjalanan. Ia ditentukan oleh bagaimana kru mengelola fase setelahnya, hingga roda pesawat benar-benar menyentuh landasan dengan stabil. Begitu pula dalam bisnis dan kepemimpinan. Perjalanan belum selesai hanya karena krisis telah berlalu. Justru di fase setelah badai inilah, keputusan-keputusan kecil mulai menentukan masa depan organisasi. Apakah organisasi benar-benar pulih dan siap melanjutkan perjalanan, atau justru membawa kerentanan yang tersembunyi menuju tantangan berikutnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas menyelesaikan misi, bukan mengakhirinya, tentang bagaimana kepemimpinan tidak berhenti saat tujuan tercapai, dan mengapa fase akhir perjalanan justru menuntut ketenangan, tanggung jawab, dan kedewasaan terbesar dari seorang pemimpin. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang titik terkritis setelah badai memberi kesadaran bahwa fase paling sunyi dalam perjalanan seringkali menyimpan risiko terbesar. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk menilai kembali bagaimana kita bersikap setelah tekanan mereda. Apakah organisasi benar-benar pulih atau hanya tergesa melanjutkan perjalanan? Dan dari kesadaran itulah perjalanan ini berlanjut ke episode berikutnya.